Kita lanjutkan lagi diskusi kita terkait dengan dampak aktivitas manusia terhadap geomorfologi pesisir. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tentang konsep banjirop atau banjir pasang. Rop sendiri adalah frasa atau kata lokal yang kemudian diadopsi secara nasional dan mungkin sekarang sudah mulai diintroduce sebagai bahasa saintifik, sebagai frasa saintifik di level internasional. Nah, rop ini terjadi ketika air laut masuk ke daratan saat pasang tinggi. Fenomena ini sering terjadi di wilayah pesisir yang rendah. Kalau cliff ya enggak terjadi, tapi pesisir yang rendah, yang datar itu terjadi. Dan intensitasnya semakin besar kalau daerah itu terjadi kombinasi land subsidence. Dan di banyak kota besar di Indonesia, sayangnya ini semakin parah. Nah, misalnya sebut saja Semarang, Demak, Pekalongan, Cirebon, Jakarta, dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat adanya banjirop ini kemudian nanti juga diperparah misalnya kaitannya dengan perubahan cuaca. Misalnya ada gelombang pasang, ada gelombang tinggi, storm surge gitu. Dia menghantam kawasan pesisir, kemudian meluber, akhirnya masuk ke daratan menjadi banjir pesisir, itu juga masuk terminologi ROB. Dan seluruh daerah yang di pesisir, terutama pesisir yang rendah, mempunyai potensi yang sama, baik di daerah negara berkembang maupun negara maju. Karena contoh ini yang satu, yang sebelah ini contoh tidak di Indonesia, tapi juga fenomena itu tetap saja terjadi. Artinya sekarang bahwa kenaikan muka air laut ya fenomena global. Kita harus mengantisipasi, terutama negara-negara dengan daerah-daerah yang rendah terhadap muka air laut. Kita lihat misalnya di gambar ini contoh kasus di Pekalongan. Nah, Pekalongan mengalami banjirop yang sangat parah, terutama kalau kita lihat ya 2 dekade terakhir ini. Tentu penyebabnya antara lain adalah kombinasi subsidence dan perubahan garis pantai karena adanya erosi. Dampaknya banyak permukiman yang terendam dan kemudian juga mengungsi. Bahkan salah satu desa di Pekalongan sangat fenomenal sekali dan itu sekarang banyak diteliti oleh para peneliti, desa Semonet ini hilang, disappears, semuanya tergenang, yang dulu ada lapangan bola, kantor desa, jalan, bangunan, masjid, itu abandon semua, nggak bisa dipakai, ditinggalkan, orangnya mengungsi, termasuk yang gambar ini, cikal bakalnya dulu masih banyak ini, lama-lama ini hilang semua yang digambar ini sama mengungsi, dan itu tentu menimbulkan dampak yang signifikan. Dua foto ini memberikan ilustrasi yang sangat jelas kepada kita, baik di pagi hari maupun di malam hari, 24 jam tergenang. Nah, ini foto ini mengisyaratkan itu, menginterpretasikan itu. Pagi hari maupun malam hari semuanya tergenang dengan background permukiman, dengan aktivitas manusia. Misalnya ibu menggendong anaknya, ibu yang di depan rumah, tidak ada jalan sama sekali. Nah, tentu perubahan geomorfik ini sebagai dampak antropogenik faktor itu sangat nyata terjadinya. Mikrogeomorfologinya akan berubah, yang dulu daratan pantai sekarang daerah terendam. Proses yang terjadi adalah erosi yang masif oleh agen erosi yaitu gelombang, pasut, dan arus, diperparah pasut dan gelombang karena adanya sea level rise tadi. Ini contoh lain, ini adalah peta Demak, pesisir Demak. Kalau kita lihat untuk memberikan gambaran kepada kita, dari citra satelit kita bisa melihat misalnya tingkat kekeruan citranya yang itu mengindikasikan sedimentasinya banyak atau tidaknya. Kemudian kalau kita lihat berarti kalau itu agak coklat ada sedimentasi dari proses erosi atau abrasi. Nah, abrasi yang besar ini mengakibatkan hilangnya mangrove. Jadi kalau kita lihat itu di zoom, daerah itu tidak ada mangrove-nya sama sekali, tidak ada protection belt-nya di depan garis pantai. Nah, dengan demikian maka erosi akan bermain lebih masif lagi. Konversi lahan itu mempercepat degradasi pesisir. Jadi kalau ini konversi dari mangrove untuk penggunaan lain itu akan berdampak. Desa hilang karena abrasi.
karena aktivitas manusia. Ini contoh lain, ya gambar sebelah kanan ini proses abrasi yang terjadi meskipun ada structural measurement, ada hard engineering, tapi tidak selalu 100% dia bisa memproteksi. Buktinya kalah oleh proses gelombang yang terus-menerus dan juga oleh proses arus yang konsisten, yang datang terus berkesinambungan sehingga infrastrukturnya rusak. Dan infrastruktur yang rusak ini lambat laun dia semakin rentan akan semakin digerus. Sehingga gambar yang di sebelah kiri ya, yang satunya ini memperlihatkan kepada kita bagaimana itu koridor jalannya sudah nggak ada. Di belakang perumahan itu dulunya juga perumahan, sekarang sudah hilang semua, diganti tambak, tapi tambaknya juga sudah nggak bisa dipakai lagi. Tambaknya ini nggak bisa dipakai lagi, ya, dan landscape-nya jadi berubah. Nah, disitulah konteks geomorfologi lingkungan perlu selalu perubahan oleh energi agen yang berperan. Nah, kalau ini terjadi terus, maka kita bisa melihat ada satu konsep yang disebut konsep multi hazard di kawasan pesisir. Pesisir sering menghadapi lebih dari satu ancaman tadi ya. Misalnya ada kenaikan muka air laut, subsiden, erosi, itu ada 3. Nah, kombinasi faktor alam dan manusia ini bisa memperparah atau meningkatkan risiko. Nah, ini disebut sebagai compound hazard atau multi hazard. Misalnya kalau dari gambar ini kita bisa lihat penyebabnya biasanya adalah ya fluctuation dari sea level, kemudian tide, proses pasang surutnya, kemudian storm surge, badai, gelombang pasang, gelombang tinggi, atau juga ada faktor yang lain misalnya tsunami dan lain sebagainya. Nah, nanti ada disebut hazard driver, ya, drivers, yaitu sea level rise, erosion, dan lain sebagainya tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka kawasan pesisir semakin rentan. Nah, kemudian ada pendekatan untuk memproteksi kawasan pesisir dalam beberapa alternatif. Yang pertama disebut dengan hard engineering, misalnya pembangunan seawall atau rock armor namanya. Jadi untuk memproteksi seawall di depannya ada pemecah gelombang dalam bentuk batuan atau bronjong istilah kita ya, gabion, harbor gabion. Kita kan bronjong kawat itu. Nah, itu juga dalam rangka proteksi, atau kalau bentukan lainnya misalnya breakwater, yang breakwater ya paling kiri ini yang breakwater ini juga untuk memecah gelombang sehingga energinya semakin sedikit, tidak menerjang pantai atau menerjang dengan pelan dan sedimen bisa diendapkan atau dibuat growing atau jetty, nah, seperti gambar yang bawah ini. Namun ya tentu tidak seluruh hard engineering itu menjadi solusi. Kadangkala tidak mampu juga, misalnya seperti gambar ini kita buat hard engineering kalah juga oleh gelombang laut yang datangnya terus-menerus kontinu. Maka ada pengelolaan proteksi di kawasan pesisir yang bagaimana kita bisa menciptakan pengelolaan yang efektif. Ya. Seluruh metode pendekatan mesti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kalau seawall itu kelebihannya ya dapat mengabsorb shock dari gelombang tadi, kejutan gelombang, mengurangi erosi, tapi kekurangannya nanti kalau erosinya intensif dapat meruntuhkan seawall-nya sendiri. Breakwater juga gitu, dapat memprotek dari energi, tapi nanti erosi juga akan menghilangkan. Growing juga demikian, gabion juga demikian seperti pada tabel ini. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nanti coba lihat di link yang lainnya, ada materi yang disebut dengan adaptasi, ini materi adaptasi dan ketahanan sosial ekologis kasus di Pantura, nanti silakan dibuka. Ada juga peran ekosistem dalam mitigasi bencana dan juga nature based solution dalam proteksi pantai. Ini masing-masing saya berikan linknya, silakan nanti Anda perdalam materinya di sana. Tapi anyway, kalau kita lihat gambar ini dari landscape ini, kita bisa melihat bahwa kondisi yang ideal dari landscape pesisir itu dapat dimanfaatkan sebagai tadi nature based solution, solusi berdasarkan kondisi alami. Kondisi alami seperti apa? Ya sebelum ada intervensi manusia, ada urutan mangrove-nya,
kemudian ada coral reef-nya, ada stabilitas lereng yang bagus, dan kondisi ideal yang lain. Nah, nature based solution ini sudah mulai diintroduce dan banyak dipakai, misalnya dalam hal ini memanfaatkan mangrove yang banyak, mangrove yang banyak, mangrove-nya banyak sekali. Kemudian yang paling depan ada seperti bambu, sehingga bila energi masuk dari laut, gelombang masuk dia akan ditahan, kemudian yang masuk semakin pelan, sedimennya di bawah, tapi daya hantamnya pelan sehingga sedimennya kemudian diendapkan karena tidak bisa dibawa terus. Semakin banyak diendapkan, di-trap sama mangrove, akar-akar mangrove, sehingga di situ semakin padat, semakin kondusif untuk tumbuh mangrove. Dan tentu idealnya kalau kita lihat skematik di gambar ini 100 sampai 500 meter lah. Kita punya mangrove cuma ketebalan 20 meter, 25 meter, itu pun tidak sepanjang garis pantai. Nah, tentu ini belum optimal. Nah, kalau ingin optimal mempertahankan sehingga profil beach yang ada di pinggir itu bagus, ya tentu ininya harus tebal tadi. Nah, gambar ini memperlihatkan kita proyek tol di Demak, di Kabupaten Demak, yang memanfaatkan konsep nature based solution tadi, hybrid combination hard engineering sama soft engineering. Di beberapa tempat di depan itu, di peta yang depannya itu kan ada mangrove yang mulai ditanam, sehingga energi gelombangnya ditahan di sana, kemudian nanti didobeli dengan hard engineering infrastruktur, sehingga energinya semakin dapat diredam. Dan tentu kombinasi yang seperti ini sangat bagus sekali, membangun sidak sekaligus sebagai jalan tol yang memanfaatkan kombinasi faktor alami dan faktor buatan atau hard engineering dengan nature based solution tadi. Nah, itulah kombinasi pendekatan yang sekarang dianggap ideal. Nah, lalu seperti tadi saya sampaikan, geomorfologi itu berbicara material, berbicara proses, energi, dan berbicara hasil. Nah, kajian geomorfologi ini, terutama geomorfologi lingkungan yang sedang Anda kaji ini, memberikan dasar ilmiah dalam memahami pesisir. Karena tadi ada energi gelombang, pasang surut, dan arus, itu harus dipahami. Dan analisis terhadap bentuk lahan, mikromorfologi, kawasan pesisir yang detail, itu akan membantu kita menentukan misalnya zona nyaman, zona potensi beresiko, dan lain sebagainya. Informasi seperti ini penting untuk zonasi tata ruang, sehingga konsep dalam perencanaan pembangunan berbasis lokasi tadi, berbasis ruang, harus mendapatkan masukan dari aspek geomorfologinya agar resikonya dapat diminimalkan. Seperti pada gambar itu, ilustrasinya sangat menarik sekali, permukiman, tapi di sini ada mikromorfologi yang harus dipertahankan. Kalau ini mikromorfologi yang dipertahankan biar bangunannya tidak rusak. Demikian pula misalnya pada contoh ini. Contoh yang sebelah kanan dari atas kita lihat, kita tahu proses geomorfik yang bekerja, gelombang, tapi kalau depannya ada platform yang bagus, siapa yang bisa mengetahui itu platform, dataran, kemudian di situ ada koral, kemudian profil beach, itu pendekatan geomorfologi. Kita ngomong tentang morfologinya, morfologi detail di kawasan pesisir, baru nanti ngomong tentang energinya. Nah, kalau ini bisa kita pahami, misalnya kita bisa meredam energinya dengan menambah mangrove, meredam energinya dengan hard engineering, meredam energinya dengan hybrid method, dan sebagainya. Nah, kalau enggak, seperti pada gambar sebelah kiri tadi, ini ya, kemudian akan rusak, tererosi, sehingga kalau di situ ada bangunan yang akan menjadi ancaman yang serius, dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya, pesisir ini sebagai suatu sistem yang bisa dikatakan rentan, kompleks dan dinamis. Aktivitas manusia mempercepat perubahan geomorfologi. Jadi ada kombinasi faktor alami dan antropogenik, ini akan meningkatkan kerentanan di kawasan pesisir, maka perlu pendekatan-pendekatan ilmiah dan berkelanjutan dalam pengelolaan pesisir. Misalnya kita lihat gambar ini, contohnya aja coastal flood risk management. Itu kan ada beberapa stepping yang perlu kita ketahui, misalnya identifikasi dulu, identifikasi. Kemudian juga kita melihat potensial dampaknya seperti apa. Kemudian juga kita bisa melihat misalnya
dokumentasiannya seperti apa atau vulnerabilities-nya seperti apa. Kemudian nanti bagaimana kita melakukan analisis. Nah, stepping ini sebagai salah satu contoh bagaimana pendekatan geomorfologi berperan dalam perencanaan kawasan, terutama untuk menjaga atau mengantisipasi potensi bencana yang dapat merusak kawasan tersebut. Nah, misalnya dalam bagian ini kita melihat ada beberapa langkah. Pertama, kita bisa mengidentifikasi, mengestimasi potensi hazardnya. Apakah storm surge, gelombang pasang, gelombang badai, tsunami, apakah banjirop atau coastal erosionnya. Nah, itu kita identifikasi. Kemudian kita bisa melakukan prediksi terhadap dampaknya, potensial dampaknya apa. Apakah misalnya kalau tide flood itu salinitas, kemudian kalau erosi itu perubahan coastline, kalau tsunami dia kerusakan lingkungan, kalau gelombang badai itu ya kerusakan dan hilangnya manusia dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada step yang ketiga dan seterusnya. Nah, Anda sudah mempelajari bagaimana aktivitas manusia berdampak pada geomorfologi. Dari materi ini, dari mulai penjelasan banjirop tadi sampai terakhir mitigasi ini, Anda silakan meresum, ditulis di kolom komentar. Ya. Dari poin apa yang Anda anggap paling penting dari materi ini.